Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Iza dengan NIM digit terakhir 005. Di sini saya akan menjelaskan 17 prinsip UI UX design pada website KAI Komuter Line. Untuk poin yang pertama yaitu user compatibility, di mana user compatibility itu merupakan pentingnya desain yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi pengguna. Nah, untuk website KAI ini sendiri dapat dilihat bahwa user personasnya itu mencakup informasi-informasi yang dapat mudah untuk dimengerti oleh pengguna. Untuk accessibility-nya itu dapat kita lihat bahwa tampilan dari website KAI ini terlihat simple dan cocok untuk KAI komuter itu, seperti tulisan yang mudah dibaca, tulisan yang berwarna merah dan berwarna abu-abu ini juga mencerminkan warna khas dari KAI komuter lain itu tersendiri. Kemudian poin yang kedua itu yaitu product compatibility, di mana product compatibility itu merupakan mengacu pada kesesuaian desain dengan fungsi dan tujuan produk. Nah, dapat kita lihat juga bahwa pada user compatibility, product compatibility ini untuk service information dari website ini juga sesuai untuk pengguna yang ingin mengunjungi website ini, di mana terdapat about, kemudian layanan dari kait itu sendiri, terus info perjalanan, dan uh, juga seperti berita-berita seputar KAI komuter lain. Kemudian untuk poin yang ketiga itu yaitu task compatibility, di mana task compatibility ini mengacu pada memastikan bahwa antarmuka atau interface yang disediakan pada website ini mendukung tugas-tugas spesifik yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, proses yang bisa dilakukan oleh pengguna itu yaitu mengecek jadwal dari kereta itu. Misalnya, saya akan mencontohkan untuk dari stasiun Buaran dari jam 6 pagi hingga jam 12. Nah, di sini kita akan melihat jadwal-jadwal dari kereta yang akan melewati stasiun Buaran tersebut. Jadi ini mendukung task compatibility. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu workflow compatibility. Workflow compatibility ini berfokus pada aliran kerja yang logis dan efisien dalam antarmuka pengguna. Di mana dari workflow ini dapat kita lihat bahwa seperti prosesnya ini sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di sini itu dapat kita lihat dari yang seperti pengecekan jadwal dan juga pada bagian layanan di saran dan kritik, di mana untuk workflow-nya itu tersendiri tidak bertahap-tahap, namun hanya satu tahapan input, kemudian kita tinggal mengirim feedback untuk website KAI komuter lain. Nah, kemudian untuk poin yang kelima itu konsistensi. Konsistensi ini atau konsistensi ini adalah konsisten dari website ini. Dapat kita lihat bahwa desain dari website ini itu terlihat dari ukuran jenis fontnya ini adalah sama, tidak berubah-ubah, agar dari pengguna tersendiri ini melihat bahwa website ini terlihat konsisten, tidak berubah-ubah dari bentuk dan warnanya. Kemudian untuk simplicity atau kesimpulan dari website ini, kita dapat melihat bahwa website ini cukup simpel, di mana di sini itu hanya menghadirkan tampilan yang perlu saja, tidak ada seperti tampilan-tampilan tambahan berlebihan seperti gambar di bagian navigation bar ini. Kemudian dari jenis jenis font yang digunakan pun terlihat simpel agar mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian familiarity-nya yaitu seperti common pattern, known terminology, dan juga icon. Nah, untuk familiarity-nya ini dapat kita lihat bahwa dari tampilan website ini terlihat familiar, di mana warna font yang digunakan ini merah yang mengacu pada warna dari KAI komuter lain itu tersendiri. Kemudian pada icon yang digunakan pada sosial media
Ini kan sangat familiar oleh pengguna di mana ini merupakan Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, jadi untuk familiarity-nya ini, pengguna awal pun yang baru membuka website kayak ini terlihat langsung mengenali jenisnya seperti ini yang merupakan berita, yang terlihat seperti artikel berita, yang ini terlihat seperti untuk mengecek jadwal seperti itu. Kemudian yang bagian ke-8 ini yaitu kontrol, di mana kontrol ini dapat kita mengacu pada user and power, di mana user ini dapat mengontrol ingin apa yang dia lakukan pada website ini, seperti ingin melihat layanan dari KII atau KMT atau kartu multi trip yang biasanya digunakan sebagai tiket perjalanan oleh pelanggan, kemudian info perjalanan yang dimana kita bisa melihat jadwal, info tarif perjalanan, dan peta rute. Kemudian di sini ada juga untuk mengetahui informasi publik, GCG, space iklan, bahkan karir dan juga si corner, yang mana ini memiliki website tersendiri di mana menjual produk-produk pengeluaran dari KAI Komuter Line itu. Kemudian yang ke-9 adalah what you see is what you get, di mana apa yang kita lihat dari website ini adalah yang kita dapatkan. Nah, saya akan memberikan contoh dari jadwal KRL, di mana pada jadwal KRL ini kita dapat melihat jadwal-jadwal yang seperti yang tadi saya contohkan pada stasiun Buaran, di mana saat ada jadwal-jadwal kereta itu adalah nanti kereta yang akan datang pada waktu tersebut. Dan hal tersebut sudah saya buktikan di mana saya ingin pergi menggunakan KAI Komuter Line pada stasiun Buaran, saya pernah mengecek jadwal kereta dan jadwal tersebut sesuai atau mungkin kelamaan atau kecepatan sekitar 1-5 menit saja. Kemudian untuk info tarif perjalanannya, ini juga sudah sesuai dengan info tarif yang memang nanti akan ditarik dari kartu multi trip kita atau kartu e-money kita. Dan peta rute di sini juga sudah sesuai dengan rute yang akan dilewati oleh kereta itu tersendiri. Nah, kemudian untuk responsiveness itu, kita dapat lihat bahwa website ini itu juga mendukung tampilan dari device seperti tab dan juga mobile phone. Jadi kita tidak hanya dapat membuka melalui desktop, namun kita juga dapat membuka website ini melalui handphone pribadi kita dan juga tab. Dan poin ke-11 itu adalah robustness. Robustness itu adalah dapat berupa fault tolerance dan juga data integrity. Nah, untuk fault tolerance di sini juga untuk sistem ini, untuk errornya itu tidak hanya menampilkan gateway, namun nanti website ini akan menampilkan page untuk ada tampilan responsif bahwa menginformasikan bahwa website ini itu sedang mengalami error. Dan juga seperti untuk apabila kita membuka ini, maka kita bisa langsung ke halaman ini tanpa menunggu lama. Berarti ini menunjukkan bahwa website ini pada bagian robustness-nya ini mempunyai fault tolerance. Dan untuk poin ke-12 itu yaitu invisible technology, di mana invisible technology ini mencakup seamless experience dan background process. Seamless experience ini itu digunakan untuk menjalani situs tidak mengganggu pengalaman pengguna. Seperti dalam proses kita mengecek jadwal dan juga mengganti halaman dari navigation ini, di sini tidak mengganggu adanya proses dari back-end website ini. Namun nanti kita akan hanya menunggu beberapa saat dan langsung website ini menunjukkan pada halaman yang ingin kita tuju. Kemudian untuk poin yang ke-13 itu protection, di mana data-data yang dimiliki ini merupakan pure data pribadi milik KAI Komuter Line. Jadi pengguna ini tidak perlu melakukan login ataupun register untuk melakukan proses-proses yang ada pada website ini. Jadi untuk kelemahan dari website ini, jadi akses manajemennya ini dipegang penuh oleh admin dari website itu. Jadi
pengguna memang diperuntukkan hanya untuk melihat jadwal ataupun informasi-informasi seputar KAI komuter lain. Beda dengan website-website penjualan produk di mana website itu pasti ada, ataupun sosial media website tersebut pasti ada melakukan login ataupun register, sehingga untuk protections-nya itu tersendiri memang butuh kepercayaan yang dimana pengguna itu merasa tenang saat menggunakan website tersebut. Nah, untuk flexibility-nya itu, flexibility dari sini itu adalah adjustable preference, di mana pengguna ini pada bagian jadwal ini dapat menyesuaikan perjalanan. Jadi, seperti ada banyak pilihan stasiun yang mana dapat kita cek, ini juga merupakan adjustable preferences, di mana user bisa mengecek stasiunnya itu secara fleksibel. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan pada informasi call to multi trip, di sini juga kita dapat multi payment option, di mana selain call to multi trip ini untuk perjalanan KAI komuter lainnya juga dapat menggunakan pembayaran seperti Go Transit dan juga kartu e-money biasa. Kemudian untuk poin yang ke-15 itu adalah ease of learning, di mana desain yang disediakan oleh website KAI komuter lain ini terlihat mudah, jadi pengguna baru pun yang pertama kali membukanya itu langsung paham apa yang dia perlukan, apa yang dia dapat lihat pada website KAI ini. Seperti pada bagian navigation bar, itu kita dapat langsung memilih untuk apa kita membuka website ini. Kayak kita ingin melihat layanan-layanannya atau informasi seputar kartu multi trip atau info perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian ease of use, di mana ease of use ini merupakan bagian dari simple navigation. Simple navigation dan user friendly interaction ini memudahkan pengguna untuk menggunakan website ini. Seperti pada bagian sosial media, di mana di sini karena mereka hanya ada 4, maka tidak perlu adanya combo box. Namun pada bagian jadwal KRL, karena memiliki banyaknya stasiun, jadi menggunakan combo box untuk menyempit, bukan menyempitkan apa ya, kayak seperti tidak memenuhi tampilan pada website. Nah, jadi untuk penggunanya ini pun terlihat sangat mudah, bahkan untuk pengguna yang baru pertama kali membuka tampilan website ini. Dan untuk yang terakhir itu adalah direct manipulation, di mana direct manipulation ini merupakan konsep di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan elemen-elemen dalam antarmuka, seperti yang dapat kita lihat pada website KAI ini adalah interactive elements, di mana pada situs ini interaktif, kita dapat berinteraksi dengan elemen-elemen di situ seperti memilih waktu keberangkatan dan tujuan dan memberikan kontrol penuh atas perjalanan. Jadi untuk direct manipulation-nya itu dapat kita lakukan pada pengecekan jadwal KRL dan juga immediate feedback, di mana untuk website ini juga menerima saran dan kritik langsung dari seluruh pengguna KAI komuter lain. Nah, mungkin menurut saya cukup sekian dari penjelasan mengenai 17 prinsip UI UX design dari website KAI komuter lain itu tersendiri. Untuk kurang atau lebihnya, untuk kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.